Ya
Assalamu
Bye.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ضراء وعمي وفخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استهد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا وشاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القياس الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
sahabat Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja, maka niscaya Allah akan memberikan rahmat 10 kali kepadanya. Semoga dengan pembacaan sholawat bersama tadi kita semua mendapat limpahan rahmat dan cucuran syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasul, dan semoga dengan keberkahannya kita amin amin ya rabbal alamin. Kepada hadrah Latansa dari Denpasar kami sampaikan terima kasih. Menepati acara yang keempat, sambutan dari Ketua Majelis Ta'lim Rodatul Jannah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Misdianto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ustadz Miftahul Arifin MA SPDI yang kami muliakan, yang saya hormati sesepuh, bini sepuh, karena pula yang saya hormati tokoh-tokoh agama, yang saya hormati alim ulama, ustadz, ustadzah, dan yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Haji Kapron, Bapak Ustadz Mehmet, Bapak Ustadz Jarwo, dan banyak lagi yang lainnya yang tidak kami sebutkan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah dan pertolongannya kita bisa melangkahkan kaki di sini dan bersama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak pengajian Rodatul Jannah, ibu-ibu pengajian Ar-Rahmah, ketua PHBI dan jajarannya yang kami hormati, yang telah banyak membantu di acara ini. Semoga Bapak Ibu sekalian diberi kesehatan oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, dijauhkan dari halangan malapetaka apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan di acara yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Kebaikan datang dari Allah, kesalahan datang dari saya, maka saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa.
Demikian kiranya akhir kata dari saya, kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Majelis Taklim Raudhatul Jannah Bapak Misdianto kami sampaikan banyak terima kasih. Menepati acara yang kelima, yaitu acara yang kita nantikan, isi nasihatnya, isi ilmunya, dan keberkahannya, yaitu Mau'idatul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Miftahul Arifin dari Denpasar Bali. Kepada beliau kami hadirkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam jami'an anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan segenap para hakim, para asatidz, ustadzah, tokoh masyarakat, para pemangku jabatan setempat, dan juga tidak lupa kepada Ketua Majelis Taklim Raudhatul Jannah Bapak Misdianto yang malam ini sukses menyampaikan tausiahnya. Kepada adik-adik Tansel semuanya yang saya hormati, dan juga hadirin hadirat jamaah, dan tidak lupa kepada kru hadrah Latansa, alhamdulillah, Latansa, janganlah lupa kepada Allah maksudnya. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam ini Allah mentakdirkan kita untuk berkumpul di tempat ini. Suasananya sungguh luar biasa, di mana setelah 2 tahun vakum karena dampak dari pandemi COVID-19, pada malam ini 2 tahun yang lalu kita adakan acara di sini seperti ini dan kembali bisa mengadakan. Ini bukan sebuah kebetulan, ini memang merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana bisa kembali mengadakan kegiatan setelah vakum 2 bulan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemuliaan bulan Maulid menjadikan pandemi COVID-19 alhamdulillah berangsur-angsur berakhir dan pulih seperti sedia kala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keberkahan dari acara ini sehingga kita termasuk orang yang selamat di dunia wal akhirah. Salawat serta salam mudah lupa senantiasa kita haturkan pada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa ittiba wal iqtida bi Rasulillah sehingga nantinya di yaumul qiyamah kita senantiasa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum lebih jauh saya menyampaikan apa yang kiranya perlu saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Saya ingin klarifikasi dulu kepada panitia. Saya tidak pernah kuliah untuk MA. Titel sarjana S2 itu MA, sedangkan saya S1. Murad S1 MA SPD itu tidak ada. Ini jelas-jelas sekolah sudah ini. Betul, Masya Allah. Saya pernah kuliah hanya untuk S1 ya, selama 4 tahun. Sehingga benar kalau saya mendapatkan gelar SPD, namun itu hanya sekedar gelar saja. Kuliahnya tidak pernah masuk soalnya. Bolos terus. Alhamdulillah ujian skripsi berhasil, akhirnya lulus. Intinya lulus sudah penting. Ini yang perlu saya sampaikan agar tidak terulang untuk tahun-tahun yang berikutnya. Siapa tahu saya diundang lagi ke sini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini merupakan malam yang istimewa, malam yang luar biasa, malam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi di tempat saya itu hujan lebat sekali. Saya tidak membayangkan kalau di sini hujan gimana. Basah ya? Tadi hujan sini. Alhamdulillah sekarang sama ya. Nah hujan ya, mudah-mudahan terus tidak hujan ya, sampai selesainya acara. Kalau hujan sekolah cukup nanti. Ini merupakan keberkahan ya. Tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa Allah yang menghendakinya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahan yang seperti ini terus diberikan Allah pada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa selamat di dunia wal akhirah. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kegiatan yang sangat positif yang dilakukan oleh guru-guru kita, termasuk Mbah Yai As'ad, Samsul Arifin Situbondo, Mbah Yai Abdul Karim Lirboyo, kemudian Mbah Yai Syafaat Blok Agung, Syekhona Khalil, Kadwatus Syekh Haji Hasim As'ari, dan yang lain sebagainya. Jadi kita mengadakan kegiatan Maulid Nabi ini bukan inisiatif kita, namun merupakan ajaran tuntunan yang diajarkan oleh guru-guru kita semua. Kita tinggal tidak wajib tiba dengan mereka. Kita tinggal mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh guru-guru kita, dan tentunya guru-guru kita jauh lebih paham agama dibandingkan dengan kita, dan pasti jauh lebih paham agama dengan orang-orang yang mengharamkan atau mensyirikkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
termasuk diantaranya yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau merupakan tokoh Sunni yang tinggal di Makkah Al-Mukarramah di tengah-tengah gencarnya Fatah Wahabi. Beliau adalah orang yang senantiasa memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau senantiasa mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan dalil-dalil yang sangat rasional. Beliau sampaikan Maulid Nabi itu merupakan bentuk daripada kegembiraan kita atas dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan kado istimewa, merupakan hadiah yang sangat berharga yang diberikan Allah kepada kita semua, merupakan rahmat yang dicurahkan kepada kita yang tidak diberikan pada umat-umat yang lainnya. Saking istimewanya kita sebagai umat Muhammad, Nabiullah Musa alaihissalam berharap menjadi bagian dari umat Muhammad. Oleh sebab itu kita bersyukur pada Allah memiliki Nabi yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan, innama ana rahmatul muhdah, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Rahmat yang dihadiahkan, Nabi sendiri yang menyampaikan. Rahmat, kasih sayang Allah yang diberikan pada hamba. Sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sebagai rahmat, dan Nabi Muhammad sendiri mengatakan, innama ana rahmatul muhdah, sungguhnya aku rahmat yang dihadiahkan. Syekh Abbas Al-Mursi, guru dari Guru Athaillah Sakandari, Sahibul Hikam, mengatakan Nabi besar Muhammad SAW bagi kita adalah hadiah, sedangkan nabi-nabi yang lainnya bagi umat yang selain kita adalah hadiah, pemberian. Apa yang membedakan hadiah dengan pemberian? Hadiah itu pasti diberikan pada orang-orang yang dicintai, orang-orang yang memiliki prestasi. Anak kita naik kelas dengan prestasi yang bagus, kita berikan hadiah. Ada orang yang kita senangi, kita berikan hadiah. Hadiah hanya diberikan pada orang-orang yang dicintai. Sedangkan atiyah, pemberian, itu diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Ibaratnya seperti saudara. Kemuliaan orang yang diberi hadiah berbeda dengan orang yang diberi saudara. Orang yang diberi hadiah pasti orang yang dicintai, sedangkan orang yang disodakoi adalah orang-orang yang fakir, yang membutuhkan sedekah dari orang lain. Umat Muhammad adalah umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bukan sebagai pemberian, namun sebagai hadiah. Sehingga kita harus bersyukur pada Allah, bersyukur betul kita menjadi bagian dari umat Muhammad, dan kita berharap kita nantinya bisa berkumpul bersama Nabi besar Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah kepada kita semua sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, qul bi fadlillah
wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, atas fadlnya Allah, atas anugerahnya Allah, atas rahmatnya Allah, maka bergembiralah. Disinilah kita bergembira. Jadi yang hadir di sini semuanya bergembira, walaupun masih punya hutang yang belum bisa dilunasi. Pokoknya bergembira. Jangan hadir di maulid Nabi dalam keadaan susah. Harus bergembira, senang mendapatkan anugerah bisa mengadakan peringatan maulid Nabi. Orang dipilih oleh Allah, mengadakan maulid Nabi. Allah mengadakan orang yang mempersoalkan orang sehingga mempersoalkan Nabi sehingga hadir saja tidak mau, hadir saja tidak mau sedekah. Apa untuk sedekah? Untuk sedekah seluruh, tidak mungkin sedekah seluruh, tidak mungkin sedekah hadir sampai pasti sedekah rasa syukur kepada Allah, untuk rasa syukur, untuk rasa cinta kepada besar, untuk rasa cinta kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar sedekah, semakin besar sedekah, semakin besar berkah, semakin besar keberkahan yang didapatkan. Semakin besar sedekah, semakin besar sedekah yang diberikan, semakin besar keberkahan yang didapatkan. Kita melihat, jangan kita melihat apa yang ada orang lain kepada orang lain, lebih melihat kepada lebih sangat kepada di saat peringatan maulid Nabi, saat peringatan maulid Nabi dengan nilainya dan di luar maulid Nabi, dengan di luar maulid sesuai dengan apa yang dilakukan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Tarhibul mustaqim syar'i, kita maulid syar'i, maulid al-Barzanji menyampaikan, bahwa ada seorang pemuda, tinggal mati olehnya dirinya, tinggal mati olehnya janda miskin. Pemuda ini suami, ibunya suami, pemuda ini suami, terpilih suami, orangnya rajin ibadah, solidar, orang rasa semua dasar, datang rasa sholat, orang bangkongan, datang rasa sholat, orang bangkongan, datang rasa sholat, sholat, rasa namanya sholat, rasa jalan sholat, jalan sholat. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya biasanya orang itu tidak betah, tidak mati itu lagi. Makanya di mari dua orang ini, makanya di mari dua miliar ini. Kapan orang solid, tidak belum mari dua. Kapan orang solid, tidak belum mari dua. Pada apa yang fokus kepada apa yang dilakukan dan melakukan orang memperdulikan apa yang dilakukan pada raja-raja yang solid, raja-raja pemuda ini, pemuda solid, pemuda ini, pemuda solid, orang yang solid hidupnya, seorang yang solid tinggalan, hanya satu dinar itu kalau uang sekarang, sekarang 50.000, kalau dihitung sekarang sedikit, kecil tinggalannya, karena memang tidak punya apa-apa. Setelah sepeninggal ibunya, setelah dia simpan uangnya itu, dia simpan uang ibunya, dia punya keinginan hatinya, dia punya keinginan yang sangat berharga dalam uang lain. Adalah berharga ibu saya, itu adalah berharga ibu saya punya cuma tidak saya nyatakan kecuali dunia dan bermanfaat dunia dan memang benar nih. Rawan memang senang gimana? Rawan ini bukan senang gimana istimewa ini? Nah ini bukan istimewa ini. Nah ini suatu ketika dia pergi dari rumah, dia sama orang-orang yang mengadakan orang-orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi. Saat dia melihat ada orang, dia ikut timbul di situ. Apa? Pokoknya ini kegiatan yang bagus lah. Saya tak ikut yang bagus. Saya tak ikut di sini. Dia ikut mengadakan peringatan, mengadakan dan sebagainya, baca maulid dan sebagainya. Capek tidur. Setelah itu dia pulang, capek tidurnya, dia berlalu tidurnya. Seolah dia berlalu datang. Seolah hari kiamat itu datang. Di mana semua orang dipanggil, orang-orang yang hadir di maulid, orang-orang yang dipanggil masuk ke surga, dipanggil masuk ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya.
saya menyampaikan apa karena yang menyampaikan apa yang disampaikan tentunya tentang pikiran jawabnya di akhir tentang jawaban di akhir. Lalu masyarakat ini untuk mengatakan ulama yang berjotos katakan yang hadir di maulid semuanya masuk ke dalam surga dalam dapur masuk ke dalam surga dapur masuk ke dalam surga dari bidadari satu ada bidadari yang cantik, ada istana yang megah, bidadari cantik terus bidadari cantik terus ibu-ibu ini menjadi ratunya 70 kali lipat daripada cantiknya bidadari dengan orang banyak susah masuk ke dalam istana-istana yang megah, ada pelayan-pelayan yang berada di pintu-pintu istana. Sebenarnya ini masuk ke dalam salah satu istana yang di surga. Setelah itu dia melihat ada istana yang lebih megah. Dia berkeinginan untuk masuk ke istana itu. Di tengah itu istana itu sudah ada larangan masuk di dalam larangan dia untuk masuk di dalam tidak boleh masuk ke sini. Ini bukan milik kenapa saya tidak boleh masuk? Karena saya tidak boleh masuk untuk orang-orang yang bersedekah, orang yang bersedekah acara maulid acara maulid itu hanya dalam tidak keluarin apa-apa ini. Ada yang tidak berapa-apa ini. Kata ini wongi. Tidak usah ngaku. Setelah itu bangun dari tidur, semua orang sampaikan mimpinya kepada semua orang yang bermaulat orang untuk menurut gembira dan luar biasa. Karena kemarin ikut maulid saja, akan bersedekah harganya untuk maulid, uang dia menggunakan uang dia mengadakan maulid bersama dengan puluhan banyak orang untuk mengumpulkan banyak orang. Untuk mengadakan maulidnya itu diadakan sendiri, sehingga biayanya itu diadakan daripada biayanya jauh lebih banyak daripada kadang-kadang bareng itu mudah-mudahan kita adakan acara yang tidak mungkin mengadakan acara yang kalau kita yang mau beli atlet kalau saya mau beli atlet kan tak sidik orang teknian kan tak sidik orang teknian dia ada di tengah jadi ada di kanan sebenarnya kayak semakin banyak yang diberikan semakin banyak yang didapatkan. Kemudian diadakan peringatan maulid sendiri, satu dinar dengan uangnya dengan uangnya tambahin setelah selesai peringatan maulid bermimpi dalam dia bertemu sama dengan perhiasan surga kelihatan cantik. Karena orang surga itu tidak ada yang jelek, orang surga itu tidak ada yang jelek, yang tua itu tidak ada yang ke surga, yang tua itu tidak ada yang ke surga. Di dunia pasti ada, di dunia pasti ada, cantik semuanya, cantik semua. Si ibu ini mencium kepalanya, mencium anaknya, dan si anak mencium tangan. Kemudian si anak bertanya, wahai ibu, apa yang menyebabkan kiranya mendapatkan keistimewaan seperti kok mendapatkan kemuliaan dengan perhiasan surga yang diberikan, perhiasan surga yang jawabnya aku mendapatkan
yang semacam ini, kemuliaan yang semacam ini dikarenakan keberkahan dari maulid Nabi, sang ayah yang soleh, sang anak yang soleh. Oleh sebab itu ya, ketika masuk ke dunia yang pahala, masuk untuk orang yang sudah meninggal, biar mereka semua mendapatkan kemuliaan, dari Allah. Sudah disimpulkan oleh ulama, anugerah inilah Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala mengadakan orang-orang yang mau mengadakan peringatan maulid. Kita bersyukur betul. Kita bersyukur bisa mengadakan maulid, bisa mengadakan maulid. Masuk acara seperti ini, kita mengadakan acara ada niatan, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala nama-nama untuk mengadakan, bersyukur betul, jangan dianggap biasa. Jangan dianggap biasa di sisi lain. Allah menghendaki seorang benci, Allah menghendaki orang tidak mau betul mengadakan, tidak mau betul mengadakan. Padahal orang-orang soleh, orang-orang ulama, para kiai, orang-orang semuanya mengadakan, semuanya mengadakan maulid. Kenapa tidak mengadakan? Karena dianggap benar, padahal tidak benar dalam pandangan ya. Setelah itu terus adakan bertonton berikutnya ini bahas bertonton yang lagi latar saya Alansia kalau nggak salah. Saya itu orang paham Alansia. Saya itu orang masuk ke Alansia. Ada masuk ke Alansia itu nggak ada. Terus ditingkatkan. Jangan ada keraguan sama sekali. Sayyid Alwi Al-Maliki bahwa Allah akan bahwa Allah itu untuk berluluh kepada dengan adanya rahmat yang diberikan, dengan adanya rahmat yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan Allah Rasulullah sebagai rahmat, maka Rasulullah sebagai rahmat, maka diberikannya alasan yang lain. Beliau bahwa Abu Lahab dalam hadis sahih, dalam hadisnya mendapatkan dan siksaan sertinya. Kenapa mendapatkan siksaan? Itu seimbang pada hari Senin yang merupakan ibadahnya ngasih kabar gembiranya, bahwa keponakannya telah lahir gembiranya Suwaibah karena bergembira yang sepanjang umurnya senantiasa bergembira dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita semuanya yang selalu gembira dengan dilahirkannya kanjeng Nabi, gembira dengan diutusnya kanjeng Nabi? Tentunya yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada yang didapatkan oleh Abu Lahab. Namun catatan pula, Abu Lahab tidak hanya bergembira, Abu Lahab memerdekakan budaknya. Kita ya jangan hanya bergembira, kita juga mau menginfakkan, mentasarufkan, membelanjakan sebagian harta kita untuk maulid yang besar. Manakosoman bin sodakotin, tidak berkurang harta ketika disedekahkan. Dengan percaya Nabi, percaya dengan Nabi loh, harta kalau disedekahkan tidak berkurang. Dengan satu sedekah betul. Seragam ya? Alhamdulillah, semoga karena mulai luar biasa. Ketika Nabi mulai pelit, bakhil. Keyakinan kita terhadap dawuhnya kanjeng Nabi itu mendorong kita untuk melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang. Orang itu biasanya kalau untuk makan enak itu enggak eman-emanan.
bolak-balik neng McD, bolak-balik apa itu jenis. Wis tempat-tempat sing mungkin larang-larang terus. Tapi lek kok sedekah apa tidak. Padahal sedikit makan itu untake wakeh. Sedekahne ra sepiro. Mumpun ngoten. Jika kita ingin harta kita senantiasa bertambah berkah, banyaklah sedekah. Semakin banyak yang kita keluarkan, semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan. Ini yang harus kita terus pahami, karena kita itu tidak mungkin bisa menjalani kehidupan kita dengan diri kita sendiri tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah memberikan pertolongannya, maka kita harus manut sama apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah dawuhkan juga, sampaikan juga, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya dunia akhirat. Kita tuh kadang mikirin itu, mau saya sendiri orang repot, masa membantu orang. Nah ini kan salah. Justru jenengan punya masalah, luangkan waktu untuk membantu masalahnya orang. Logikanya kita nggak bisa melakukan itu, saya sendiri punya masalah kan gitu. Namun ternyata tidak, dengan kita memudahkan urusannya orang, kita mendapatkan kemudahan urusan. Maka dalam urusan kehidupan ini jangan banyak pakai logika lah, intinya betul. Pakai keimanan dong. Rasulullah sampaikan, wallahu fil ardi makaral abdi fi oli akhi. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan pada hamba yang lainnya. Percaya katakan Nabi. Percaya betul? Samane modele seneng tetulung apa seneng ditulungi? Ya, seneng nulungi apa seneng ditulung? Alhamdulillah. Apik terus tolong ini. Ketuanya Pak Mes tilawan. Allahu Akbar. Wassalamualaikum Muhammad. Mari kita amalkan apa yang didawuhkan Allah, apa yang didawuhkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah menyampaikan itu kalau bukan demi kemaslahatan kita. Karena yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita hanyalah Rasulullah SAW, bukan kita. Maka selagi saya katakan, kalau kita menjalani kehidupan biar kehidupan kita bahagia, jangan terlalu mengedepankan logika. Logika itu digawe namun orang patek tinggi boten mawon. Orang patek tinggi pedoman boten mawon. Contohnya jenengan loro. Kalau jenengan pengen ndang waras, jangan punya keyakinan bahwa saya kalau berobat saya akan sembuh. Kalau saya datang ke dokter saya akan sembuh. Tidak bakal waras. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan bukan dokter, tapi Allah. Bukan berarti kita tidak perlu berobat, tetap berobat. Tetap kita berikhtiar. Dohire, hatinya hanya berharap kepada Allah. Sama dengan punya usaha, usahanya kok tidak jalan, akhirnya dia tetap dilakoni. Namun hatinya tetap berharap pada Allah agar Allah memberikan kemudahan. Dengan cara apa? Melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, lastu binadirin fi haqqi abdi hatta yanzura abdi fi haqqi. Aku tidak melihat hak hambaku sampai hambaku itu melihat hakku. Aku tidak melihat hak hambaku, artinya apa? Aku tidak akan peduli bagaimana kondisi kehidupan hambaku. Terus masih orang mangan, terus buahnya tak tok-tok ngomong. Masih usahanya rajalan, terus buahnya terus ganti pikir-pikir dewe, ganti rasa-rasa no dewe. Walaupun kondisi sulit saya biarkan. Itu namanya Allah tidak akan memberikan
apa yang menjadi hak kita. Lastu binadir bihaqi hatta yang dua abdi bihaqi, sampai dia melihat hakku, sampai dia melihat hakku. Artinya sampai kita semua mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan kita jalankan, apapun yang dilarang kita tinggalkan. Itu semua bukan untuk Allah, namun untuk diri kita sendiri. Bukan sekedar menjalankan kewajiban, namun memenuhi kebutuhan kita. Karena Allah Ghaniyun 'anil 'alamin, Allah tidak membutuhkan apapun. Walaupun tidak disembah, tidak akan menjadi hina. Walaupun disembah, tidak akan bertambah mulia. Karena Allah tetap mulia dan selamanya mulia. Apa yang kita lakukan kembalinya kepada kita. Man 'amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal salih, maka manfaat daripada amal salih itu kembali kepada dirinya, diri orang yang beramal salih. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dialah yang akan menanggung resikonya. Orang yang akalnya sehat pasti ingin mendapatkan sesuatu yang enak, yang baik, yang menyenangkan. Hanya orang yang tidak sehat akalnya yang menginginkan sesuatu yang buruk. Sayangnya kita menginginkan sesuatu yang kita senangi, namun kita tidak melakukan perkara yang bisa menghasilkan itu semua. Pemilih uripe penak, namun tidak gelem ibadah yang oleh Gusti Allah. Tangine sering kali kawanen, bangunnya kesiangan. Jangan. Peringatan Nabi ini menjadi titik balik bagi kita semua untuk memperbaiki segala perbuatan buruk yang kita lakukan selama ini. Jika kita ingin mendapatkan perubahan, kita mulai dari apa yang kita lakukan, memperbaiki dari segala hal yang buruk yang kita lakukan. Datanglah perubahan nantinya. Jangan mengharap dari yang lainnya, dari kita sendiri. Baik perubahan yang dialami oleh pasangan kita, misalkan dengan punya pasangan yang kurang disenangi, tidak usah memaksa kepada dia untuk berbuat yang kita inginkan. Cukup kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita perbaiki diri kita, dengan sendirinya oleh Allah akan diperbaiki orang-orang yang di sekitar kita. Jangankan manusia, binatang pun akan ikut baik dengan kita kalau kita menjadi orang yang baik, yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah cinta kepada kita, maka Allah tanamkan kecintaan di hati semua orang, bahkan binatang yang buas sekalipun, untuk cinta tunduk kepada kita semua. Karena hatinya makhluk itu hanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak sambil ngaji hikam orang kaget, tapi tidak tahu ngaji hikam rotok kaget. Apa kaget? Tidak terpikirkan. Makanya sehari-hari saya sampaikan, jangan banyak berlogika dalam hidup, sering-sering mengimani ayat Al-Quran, hadis Nabi. Benar-benar kita jalankan dalam kehidupan, sama semuanya mudah. Kehidupan ini tidak ada yang sulit. Yang membuat kita sulit adalah perbuatan kita sendiri. Buktinya apa? Ayat Al-Quran, ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang mengenai kalian semua kecuali karena dosa yang kalian semua lakukan. Loh, berarti kan penyebabnya kita kan? Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni banyak dosa. Andaikan setiap dosa tidak diampuni, semakin banyak musibah yang kita rasakan. Untungnya antara yang diampuni dengan yang tidak diampuni, banyak yang diampuni, sehingga tidak seberapa musibah yang kita terima. Tidak seberapa saja sudah berat, apalagi lebih dari yang seperti yang kita rasakan. Terus bagaimana solusinya? Wala yarfa'uha illa bitaubatin. Tidak akan hilang
musibah yang diberikan pada kita kecuali dengan taubat. Bukan berarti sudah terlambat, saya sudah terlanjur berbuat dosa sehingga saya mendapatkan balasan dari Allah dengan musibah yang saya alami. Gampang penyelesaiannya, apa? Tobat kepada Allah. Dengan bertobat akhirnya semuanya berubah. Tapi tidak mudah untuk bertobat. Kenapa? Karena nggak merasa berdosa, merasa yang dilakukan sudah benar. Saya seringkali mendapatkan curhatan dari orang tentang masalah rumah tangganya. Setiap ada orang curhat ke saya tuh tidak pernah punya masalah dengan rumah tangga. Curhat itu dulu ya. Iya ya solusinya. Lanjut pengalaman itu kan gampang, tapi tidak turun pengalaman. Saya menikah sudah sekitar 16 tahunan, belum pernah punya masalah sekalipun. Jadi kalau ada orang punya masalah rumah tangga itu yo nggak ada pengalaman, tak omongin biar gue bingung. Akhirnya keluar paket itu, tidak ada musibah kecuali karena dosa yang dilakukan. Masalah rumah tangganya pasti ada persoalan yang terjadi dalam kehidupannya, utamanya masalah ibadahnya. Tak tanya, pasti tanya dulu bagaimana sholat subuhnya. Saya mulai dari situ. Ternyata masing-masing dari mereka meninggalkan sholat subuh. Ini hampir semuanya. Saya tanya seperti itu, saya memang seringkali bangunnya kesiangan. Kenapa? Tidak tahu. Apakah tidak ada alarm? Ada, namun juga tidak bangun. Subhanallah, mau dibangunkan. Ternyata hanya gara-gara sholat subuh saja ditinggalkan, masalah demi masalah itu tidak kunjung berakhir. Apalagi kalau gelas tidak sholat, semakin besar masalah yang dihadapi. Jadi terus dibalik lagi. Nah itu orang-orang yang tidak sholat hidupnya mudah, rezekinya banyak. Itu bukan sampean kan, dia. Sampean tahu bagaimana hatinya. Walaupun dia banyak hartanya, saya yakin tidak bahagia hidupnya. Karena Allah sampaikan, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidaklah orang itu beriman, laki-laki dan perempuan, dan dia beramal soleh, pasti Allah akan memberikan